Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang saleh dan salihah? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam adalah salah satu nabi yang berasal dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Tolut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud alaihissalam masih remaja, terjadilah peperangan antara tentara Tolut yang beriman dengan tentara Jalut yang kafir. Raja Tolut berada di tengah-tengah kaum Bani Israel dengan membawa strategi perangnya. Ia memilih 70.000 orang sebagai prajurit. Salah satunya adalah seorang pemuda yang bernama Daud. Keesokan harinya, Tolut berangkat berperang di tengah-tengah perjalanan dengan udara gurun yang sangat kering dan panas, membuat mereka kehausan, bahkan kehabisan bekal. Kemudian, Raja Tolut mengistirahatkan tentaranya. Di sungai, ia memerintahkan kepada tentaranya agar tidak berlebihan dalam meminum air, dan jika ada yang melanggarnya, maka dia bukan pengikutnya. Ketika pemandangan sungai telah tampak oleh mata prajurit, mereka lupa akan janjinya kepada Raja Tolut. Karena terpukau dengan kejernihan air sungai, serentak para prajurit lupa akan janjinya. Bahkan beberapa di antara mereka menyeburkan dirinya dalam sungai dan minum sepuasnya. Hanya tinggal sedikit saja prajurit yang teguh dengan pendiriannya, termasuk Nabi Dawud alaihissalam. Akhirnya, Raja Tolut melanjutkan perjalanannya dengan sedikit tentaranya dan meninggalkan tentara yang melanggar strategi perang yang diatur oleh Raja Tolut. Setelah tampak Raja Jalut dengan tentaranya, Raja Tolut dengan para prajuritnya berdoa di dalam hati, "Ya Rabbana, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Dengan kondisi tentara Raja Tolut yang kehausan menjadikan semangat mereka semakin berkobar. Kemudian tibalah saatnya berperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Banyak korban yang berjatuhan di pihak Raja Jalut. Kemudian Raja Jalut maju ke depan dan menantang tentara Tolut. Tanpa banyak bicara, Nabi Dawud alaihissalam menjawab tantangan tersebut. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Daud yang kecil dapat mengalahkan Raja Jalut yang besar dengan menggunakan ketapel batu yang dilemparkan Nabi Daud alaihissalam tepat mengenai kepala Raja Jalut, dan Raja Jalut pun meninggal dunia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berkat keberhasilannya, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi panglima perang dan namanya dikenal banyak orang pada suatu ketika. Sesudah Raja Tolut wafat, Nabi Dawud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama salat malam. Berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari lagi berbuka, berselang-seling seperti itu. Serta beliau juga banyak beramal soleh. Karena keberaniannya yang luar biasa itu, beliau tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah salah satu mukjizat dari Nabi Dawud alaihissalam. Selain itu, Nabi Dawud alaihissalam juga mempunyai keistimewaan, yaitu yang pertama, beliau memiliki suara yang merdu. Nabi Dawud alaihissalam, suaranya tidak ada tandingannya dari dahulu sampai dengan sekarang. Apabila Nabi Dawud bernyanyi atau membaca isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih. Dan
Nabi Daud juga memiliki kekuatan, memiliki mukjizat, yaitu bisa membuat melunakkan besi seperti lilin. Jadi beliau bisa merubah bentuk besi dengan sesuai yang beliau kehendaki. Di antara hasil karya beliau yaitu beliau bisa membuat baju dari besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling berkesinambungan. Dan baju tersebut beliau gunakan untuk berperang melawan Raja Jalut. Demikian tadi anak-anak kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.